Assalamualaikum Kak Adela. Afwan, ini yang admin Zoom-nya belum masuk, jadi Ana belum bisa jadi host gitu. Jadi masih menunggu admin Zoom yang buat Zoom-nya gitu. Mohon ditunggu ya Kak. Baik, Kak.
Jazakillah khairan Teh Maryam.
Ahlan wa sahlan kakak-kakak semua. Mungkin bisa diajak yang lainnya ya sebelum kita mulai di jam 8 mungkin. Buset, ini sebelum mulai akan mengingatkan kembali tentang infak dakwah Quran. Kami pengurus Muhibul Quran memfasilitasi teman-teman yang ingin menginfakkan sedikit hartanya melalui Muhibul Quran yang insya Allah akan menjadi amal jariah bagi yang menginfakkan. Untuk pengumpulan infak dapat langsung dikirimkan melalui Bank BSI dengan nomor 7229287944 atas nama Yesi Oktavia. Untuk konfirmasi pembayaran ke nomor 0812 72 11 11 32 392 atas nama Yesi Oktavia. Mengingatkan kembali pada seluruh peserta tahsin kalau ini juga berlangsung via Lea. Jadi untuk peserta yang tidak ingin wajahnya terlihat, boleh tolong dikondisikan mungkin bisa menggunakan cadar atau masker. Peserta yang memungkinkan untuk on-cam, dipersilakan on-cam. Pada saat talaki pribadi, diusahakan untuk on-cam supaya bisa dikoreksi juga dari gerakan mulutnya. Afwan kakak-kakak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Diingatkan kembali untuk peserta yang tidak ingin wajahnya terlihat, boleh menggunakan cadar atau masker. Peserta yang memungkinkan untuk on-cam, dipersilakan untuk on-cam. Saat laki pribadi, diusahakan untuk on-cam, supaya bisa dikoreksi juga dari gerakan mulutnya. Kok keluar? Kok keluar sih? Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustazah Melati. Mungkin kita mulai sekarang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Valenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati ustazah pengurus atau pengajar dari Muhibul Quran yang insya Allah senantiasa Allah rahmati. Yang kami banggakan sahabat-sahabat Muhibul Quran, kakak-kakak dari seluruh Indonesia. Sebelumnya izinkan saya membacakan rundown kajian tahsin kita pada malam hari ini. Yang pertama, persiapan kajian. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, tilawah Quran. Yang keempat, materi dan talaki jama'i. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita lapaskan basmalah agar kegiatan kita hari ini diridhoi Allah dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang selanjutnya adalah pembacaan tilawah oleh Ustazah Fadilah. Kepada Ustazah dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Sadaq Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan kepada Ustazah Fadilah yang telah membacakan tilawah. Selanjutnya adalah materi dan talaki jam'i oleh Ustazah Milati Hanifah Al-Hafizah. Kepada Ustazah dipersilakan.
Afwan, teman-teman, ini sepertinya ustazahnya telat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya, teman-teman? Jelas, Ustazah. Jelas, mohon maaf ya. Barusan saya tadi terpental keluar karena sepertinya sinyalnya kurang kuat. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk lagi dan mudah-mudahan bisa lancar sampai. Ya Rob. Afwan ya teman-teman, ini keluar-keluar terus, tapi mudah-mudahan kita bisa lancar sampai akhir ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat yang tentu saja harus senantiasa kita syukuri, apapun nikmat yang Allah beri itu, sehingga mudah-mudahan dengan cara kita bersyukur, nanti Allah akan menambah lagi nikmatnya menjadi lebih banyak lagi. Kemudian salawat dan salam juga sama-sama kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan wasilahnya beliau Islam sampai kepada kita bisa belajar Al-Quran sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam umatnya yang diberikan syafaat oleh beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan afiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan maksimal. Oke, teman-teman, izin saya share screen dulu. Suara saya masih jelas, teman-teman? Jelas, Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab sifatul huruf, yang mana ini sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya, di pekan sebelumnya, dan di pekan kemarin itu kita membahas mengenai sifat huruf yang memiliki lawan, ya, atau sifat huruf yang memiliki lawan ini bisa juga sebagian orang itu menyebutnya sifat wajib atau sifat yang memang akan ada di semua huruf hijaiyah. Nah, dan dia itu memiliki lawan. Jadi kalau misalnya nggak hamas, ya huruf itu pasti jahar gitu. Kalau misalnya nggak syiddah, ya pasti rokhawah. Jadi 5 sifat ini, ya 5 bagian ini, yang mana kalau kita pecah ini akan ada 10 ditambah 1, nanti di sini di syiddah. Nah, itu akan di syiddah, di antara syiddah dan rokhawah, ya, yaitu tawassut. Nah, maka akan ada di salah satu huruf gitu, dia itu akan
semua 5 bagian ini tuh pasti akan ada di salah satu huruf hijaiyah gitu. Tadi ya kalau misalnya huruf itu enggak punya sifat syiddah ya pasti dia akan rokhawah sifatnya. Atau kalau misalnya dia enggak itbaq ya dia pasti akan infitah sifatnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita terus hafalkan dan murajaah sehingga bisa kita praktekkan dalam pengucapan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat huruf yang memiliki lawan, selanjutnya malam hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Atau bisa juga dia itu disebut sifat yang spesial karena dia itu tidak ada di semua huruf gitu. Tidak semua huruf hijaiyah bakal punya sifat ini. Sehingga disebut sifat spesial ya, hanya huruf-huruf tertentu saja. Nah, di sini ada beberapa sifatnya. Ya, yang pertama itu ada namanya as-shafir. Ya, as-shafir ini adalah sifat yang ada di huruf shad, sin, dan zai. Jadi ada 3 huruf yang memiliki sifat shafir, yang mana ketiga huruf ini pun juga mereka keluar dari makhraj yang sama ya, dari ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, gigi seri atas dan gigi bawah, akan tetapi lebih condong kepada gigi yang bagian bawah. Nah, itu sifatnya namanya as-shafir. Secara bahasa di sini disebutkan as-shafir itu sebetulnya kalau secara bahasa itu artinya desisan ya, suara desisan. Kalau secara istilah di sini disebutkan keluar suara tambahan menyerupai suara desis burung ya, maka shafir itu bisa diistilahkan sautun zaidun yakhruju min baini syafataini inda nutqi bi ahadin hurufihi. Kan salah satu hurufnya. Hurufnya apa? Tadi ada hurufnya itu ada shad, ada sin, ada zai. Jadi ketika kita misalnya mendengar kita mengucapkan huruf shad, so, atau als, nah ada s. Nah, itu di sana sifat namanya shafir. Atau misalnya sin, al-mustaqim, mus. Nah, desisan s itu adalah sifat shafir, ataupun juga di zai, az, ada desisan itu adalah shafir. Nah, biasanya kalau misalnya kita lagi sholat yang apa namanya, yang sir ya, yang sholatnya sir, yang bacaannya sir. Nah, kadang misalnya kita dengar orang itu akan baca ya, ada, nah itu di sana shafir sebetulnya ya. Gitu. Nah, maka tadi harus diingat adalah shafir itu suara tambahan yang menyerupai desis burung seperti itu ya. Itu tadi hurufnya ada 3 yaitu shad, sin, dan zai. Ini insya Allah mudah diucapkannya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada sifat namanya qalqalah. Ini juga sudah masyhur dan sudah mafhum, kita sudah sering dengar istilah ini qalqalah. Yaitu artinya atau pengertiannya itu sendiri di sini dijelaskan qalqalah itu artinya suara memantul atau bergetar. Ya, jadi suara memantul atau bergetar ketika mengucapkan 5 huruf ini qutbujad dalam kondisi yang sukun. Jadi syarat qalqalah itu dia harus hurufnya sukun. Kalau misalnya kelima huruf ini qaf, ta, ba, jim, dal itu berharokat maka tidak ada qalqalahnya. Ya, jadi harus sukun baru nanti akan terdengar bunyi sifat qalqalahnya. Gitu. Bisa kalau orang Indonesia biasanya menyingkat apa namanya? Mengumpulkan huruf-hurufnya itu dalam kalimat baju di toko atau toko baju di toko baju ya. Atau kalau misalnya kita melihat dari matan Jazari itu pengumpulan hurufnya itu adalah di kalimat qutbujadin. Jadi ada qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, ketika mengucapkan 5 huruf ini dalam kondisi yang sukun, maka harus ada suara yang memantul. Contohnya misalnya apa? Absarihim, ab.
bukan absorihim atau absorihim, tapi dipantulkan suaranya. Ab. Seperti itu ya. Nah, kemudian syarat-syarat dari qalqalah itu sendiri, yang pertama, kita itu membacanya tidak boleh dijeda, khususnya di qalqalah yang sughra. Jadi nanti itu akan ada dua bagian ya dari qalqalah itu. Ada yang namanya qalqalah sughra, ada namanya qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra itu adalah qalqalah yang dia itu terletak di tengah atau di tengah kata atau di tengah kata atau kalimat gitu ya. Jadi dia itu ada di tengah-tengah. Atau ketika misalnya kita disambungkan antara dua kata gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kubro itu yang ada di akhir kata atau kalimat. Atau kita waqaf di huruf qalqalah tersebut. Nah, ketika misalnya qalqalah itu ada di tengah-tengah atau kita sebut dengan qalqalah sughra, maka ketika membacanya itu tidak boleh ada jeda, teman-teman. Contohnya misalnya di kalimat apa ya, kita cari. Coba kita cari contohnya ya. Misalnya di sini ada kalimat apa? Min qablihim, di sana ada huruf ba yang sukun. Tapi dia itu ada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat. Nah, maka tadi ketika misalnya dia ada di tengah-tengah, kita nggak boleh menjeda suaranya. Jadi bukan min qablihim, enggak. Tapi dia itu dibiarkan mengalir dengan apa namanya, natural saja gitu ya. Min qablihim, bukan qablihim. Jadi seolah-olah kita seperti mengambil nafas, padahal sebetulnya nggak mengambil nafas juga, tapi tadi ada jedanya. Qablihim, nah itu nggak boleh. Jadi harus apa namanya, mengalir dengan natural saja. Atau misalnya apa? Ya beda'u, bukan ya beda'u. Seperti itu ya. Atau juga di huruf-huruf yang lain pun sama ya. Misalnya la yastaqdimun, bukan taqdimun. Kalau taqdimun itu seperti ada jeda di sana. Nah, yang betul atau yang bacaannya benar itu adalah ketika tidak ada jeda. Jadi membacanya itu mengalir dengan natural saja. Yastaqdimun. Seperti itu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada tambahan hamzah. Ini khususnya ketika dia apa namanya, di qalqalah yang kubro ya, yang di akhir kalimat. Contohnya apa misalnya? Contohnya di kalimat apa, teman-teman? Ada yang bisa ngasih contoh? Misalnya, qul huwallahu ahad. Nah, di sana ada huruf dal yang kita sukunkan karena sebab waqaf ya. Kita sukun di huruf dal itu karena kita berhenti di sana. Kita waqaf di sana sehingga dalnya jadi sukun. Qul huwallahu ahad. Nah, nggak boleh ada tambahan hamzah, jadi suaranya ahad. Nah, kalau ahad itu seperti ada hamzahnya di akhirnya. Dan seperti ada penekanan gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi dibiarkan saja dengan natural tadi. Qul huwallahu ahad.